Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Data Analytics, program studi Bisnis Digital, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Dengan dosen pengampu Bapak Manarul Hidayat. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Data Penjualan Retail menggunakan Power BI Desktop. Studi kasus yang kami angkat adalah data transaksi barbershop Astara, sebuah bisnis jasa perawatan rambut dan wajah yang memiliki beberapa cabang di wilayah Jakarta. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazaira Reval Ali dengan NPM 2024 31500 620. Saya Juniati Legiana Zulkarnain dengan NPM 2024 31500 606. Saya Muhammad Zidan Feruzabadi dengan NPM 2024 31500 581. Dan saya sendiri Muhammad Reza Ferdiansyah dengan NPM 2024 31500 591. Kami berempat adalah kelompok 8. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai pembahasannya. Ini saya akan menjelaskan proses pengambilan dataset yang akan digunakan dalam analisis data. Dataset yang kami gunakan adalah dataset transaksi dari barbershop Astara yang diambil dari platform Kaggle. Untuk mengambil datasetnya, langkah pertama adalah membuka website Kaggle melalui browser. Selanjutnya, pada kolom pencarian, kita akan mengetik nama perusahaan atau contohnya barbershop Astara. Setelah halaman dataset terbuka, pastikan bahwa dataset yang dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis, yaitu contohnya dataset transaksi barbershop Astara. Dataset ini berisi data transaksi pada barbershop Astara yang terdiri dari beberapa atribut atau kolom yang menggambarkan informasi setiap transaksinya. Di sini ada 12 kolom yang terdiri dari 8 string, 3 integer, dan 1 datetime. Ini ada 10 dan 2-nya lagi, ada rating dan duration. Di sini ada transaction ID, timestamp, date of peak, branch location, customer ID, gender, service, price, barber name, barber tier, rating, dan duration. Di sini data transaksinya berjumlah total ada 1000. Selanjutnya, saya akan memilih tombol download untuk mengunduh dataset ke komputer. Demikian proses pengambilan dataset dari website Kaggle. Pada tahap selanjutnya akan melakukan import dataset ke dalam aplikasi analisis yaitu Power BI dan memulai melakukan eksplorasi terhadap data yang telah diperoleh. Terima kasih. Baik, terima kasih Jidan. Halo, saya Reza dan saya akan menjelaskan proses pengelolaan data yang kami lakukan di Power BI Desktop. Mulai dari import data, cleaning, hingga modeling. Nah, pertama-tama kita import datanya dulu, terlebih dahulu. Jadi kita buka get data, terus pilih dengan teks atau CSV. Lalu kita pencet. Tunggu sebentar, kita cari nih. Nah, setelah itu kita pencet datanya tersebut. Kita tunggu sampai muncul datanya. Nah, kalau sudah, klik transform data. Nah, kalau sudah muncul, setelah data masuk,
kami akan melakukan proses cleaning menggunakan Power BI Query Editor. Ada 9 proses untuk transformasi yang kami lakukan. Yang pertama tuh seperti mengubah tipe data ke kolom timestamp menjadi date time, terus price IDR menjadi decimal number, terus bagian rating menjadi duration atau minute, terus menjadi whole number. Caranya dengan memilih kolom yang seperti ini, lalu diubah, ini tipe datanya apa. Setelah itu, format tanggal, kami menduplikasikan kolom timestamp menjadi kolom baru bertipe data saja tanpa komponen waktu agar memudahkan pengelompokan per hari. Terus menambahkan custom kolom bulan, formula date, month, atau timestamp melalui menu add atau kolom atau custom kolom. Menambahkan custom kolom tahun menggunakan formula date year atau timestamp. Menambahkan custom kolom nama cabang singkat menggunakan formula text start atau brand location untuk mempersingkat label pada visualisasi. Terus menghapus kolom day of week karena informasi hari sebenarnya tuh sudah bisa diturunkan dari kolom timestamp. Lalu menghapus baris kosong menggunakan menu remove rows seperti ini, menu rows, atau ini seperti ini, kita pencet ini, lalu menghapus duplikasi pada kolom tersebut atau transit ID seperti di bagian ini, kita remove bagian duplikatnya agar setiap transaksi hanya terhitung satu kali. Terus mengganti nama kolomnya menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah dibaca saat presentasi atau saat kita sedang mengasih tahu. Setelah itu kita lanjut di bagian di sini kita lanjut bagian kita ke home. Nah, selain di Power Query, kami juga membuat beberapa DEX atau data analysis expression setelah data dimuat ke dalam model Measure. Yang kami buat ada 4, total pendapatan, total transaksi, rata-rata rating, dan rata-rata durasi. Nah, setelah kita membuat data-data tersebut, kita lanjut ke bagian data model atau model view. Nah, di data model ini, karena dataset kami hanya terdiri dari satu tabel utama, kami membuat tabel kalender terpisah agar analisis time series bisa dilakukan dengan lebih fleksibel. Tabel ini kami membuat dengan formula kalender yang mengambil rentang tanggal dari nilai minimum hingga maksimum pada kolom timestamp. Nah, pada tabel kalender tersebut, kami menambahkan beberapa kolom itu turunan, yaitu year menggunakan year atau date, month number menggunakan month atau date, terus month name menggunakan format date. Setelah itu, dan quarter yang digabungkan dari text key dan hasil quarter atau date. Selanjutnya, kami membuat relasi antara tabel kalender dan tabel dataset utama, yaitu antara kolom date pada tabel kalender dengan kolom timestamp pada tabel dataset dengan jenis relasi one to many. Dengan begitu, model data yang terbentuk star skema atau sederhana
di mana table ini itu dataset berperan sebagai fact table yang berisi data transaksi, dan table calendar berperan sebagai dimension table yang berisi dimension waktu. Setelah proses transformasi dan modeling ini selesai, data kami sudah siap untuk divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Untuk menjelaskan dashboard dan visualisasi akan disampaikan oleh Nazaire. Baik, terima kasih untuk Reza. Halo, saya Nazaire, dan saya akan menjelaskan dashboard yang telah kami buat, yaitu dashboard analisis transaksi barbershop Astara. Dashboard ini tuh terdiri dari beberapa komponen visualisasi. Coba kita bahas satu persatu ya. Jadi di sini yang pertama ada card visual. Nah, jadi card visual ini adalah card visual ya, bisa disebut card visual yang menampilkan 4 metrik utama bisnis, yaitu total pendapatan dari seluruh transaksi, total transaksi yang terjadi, rata-rata rating kepuasan pelanggan, dan rata-rata durasi layanan. Nah, jadi keempat angka ini tuh menjadi ringkasan cepat kondisi bisnis barbershop Astara ini secara keseluruhan. Lalu di sini ada namanya stack column chart. Nah, di sini tuh yang menampilkan pendapatan per cabangnya yaitu per bulan. Oke. Pada visual ini, eksisnya adalah branch location atau lokasi cabang. Legendnya adalah bulan yang diambil dari tabel kalender. Dan values-nya adalah total pendapatan. Nah, apa sih fungsi dari visual ini? Nah, fungsi dari visual ini adalah untuk membandingkan seluruh kontribusi pendapatan setiap cabang secara bulanan, sehingga kita bisa melihat cabang mana nih yang paling konsisten untuk memberikan si pendapatannya. Gitu. Lalu berikutnya ada yang namanya cluster column chart. Nah, cluster column chart ini yang menampilkan rata-rata rating per barber. Nah, jadi eksisnya ini adalah barber name dan values-nya adalah rata-rata rating. Nah, lalu fungsi ini tuh apa sih visualnya? Nah, visual ini tuh berfungsi untuk mengidentifikasi barber dengan performa terbaik berdasarkan penilaian pelanggan. Gitu. Nah, selanjutnya lanjut lagi ada yang namanya line chart. Line chart ini menampilkan tren pendapatan per bulan. Eksisnya adalah date dari table, kalender yang diagregasi per bulan, dan values-nya adalah total pendapatan. Nah, lalu fungsinya ini untuk melihat pola dan tren pendapatan dari waktu ke waktu. Apakah cenderung naik, turun, atau stabil? Gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya pie chart. Nah, apa sih pie chart ini tuh? Nah, pie chart yang menampilkan, jadi si pie chart ini yang menampilkan proporsi layanan terpopuler. Jadi legendnya itu adalah service dan values-nya adalah count dari transaction ID. Dari situ. Nah, visual ini tuh membantu kita mengetahui layanan apa nih yang paling banyak diminati oleh si pelanggannya itu. Gitu. Lanjut lagi, ada yang namanya table atau matrix. Nah, jadi table atau matrix ini yang menampilkan detail transaksi per cabang dan layanannya. Gitu. Nah, rows-nya adalah branch location, values-nya adalah total si pendapatannya. Nah, visual ini tuh memberikan detail kontribusi setiap layanan pada cabang secara lebih rinci lagi nih, gitu. Nah, lalu yang terakhir nih, ada yang namanya filter dan slicer. Nah, dashboard ini tuh dilengkapi dengan filter di bagian atas berdasarkan branch location, serta slicer di sisi kiri berdasarkan service dan barber tire. Begitu. Nah, kedua fitur ini tuh memungkinkan
memungkinkan pengguna melakukan filtering secara interaktif terhadap seluruh visualisasi yang ada. Nah, visualisasinya itu yang ada di dashboardnya ini, gitu. Nah, sehingga analisis ini tuh bisa dilakukan lebih spesifik. Misalnya, hanya untuk satu cabang tertentu atau satu jenis layanan tertentu saja, gitu. Nah, setelah dashboard ini selesai dibuat, kami melakukan analisis lebih lanjut untuk menemukan insight bisnis untuk menyusun rekomendasi. Nah, untuk penjelasan insight dan rekomendasinya ini tuh akan disampaikan oleh Juniati. Dari seluruh visualisasi yang sudah dijelaskan tadi, kami menemukan beberapa insight penting. Pertama, dari sisi performa cabang, terlihat ada kesenjangan pendapatan antar cabang. Cabang yang berada di area dengan mobilitas tinggi cenderung mencatat pendapatan lebih besar dibanding cabang di area pemukiman. Kedua, dari sisi performa barber dengan tier senior umumnya memperoleh rating lebih stabil, meskipun ada juga barber junior yang ratingnya tinggi. Artinya, pengalaman bukan satu-satunya faktor kepuasan pelanggan. Ketiga, dari sisi pola layanan. Layanan potong rambut standar adalah yang paling sering dipakai, sedangkan layanan tambahan seperti cukur jenggot punya potensi nilai transaksi lebih besar kalau digabungkan dalam paket bundling. Keempat, tren pendapatan bulanan cenderung fluktuatif. Kemungkinan dipengaruhi momen-momen tertentu seperti akhir pekan panjang atau hari besar. Berdasarkan insight tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi untuk manajemen barbershop Astara. 1. Melakukan evaluasi dan promosi khusus untuk cabang yang pendapatannya masih rendah. Kedua, memberikan pelatihan tambahan bagi barber dengan rating yang belum optimal. Ketiga, membuat paket bundling layanan untuk mendorong pelanggan mencoba layanan tambahan. Keempat, mengatur ulang jadwal kerja barber berdasarkan jam-jam sibuk. Kelima, mengembangkan program loyalitas pelanggan, memanfaatkan data customer ID yang sudah tersedia. Demikian presentasi dari kami mengenai analisis data penjualan retail barbershop Astara menggunakan Power BI Desktop. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang proses transformasi data, permodelan, hingga insight bisnis yang bisa dihasilkan dari data transaksi sehari-hari.